Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Minggu 5 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya kutipkan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan." Pikulah kuk. Nah, dalam perjanjian lama ada kuk. Di bangsa Yahudi, kuk itu seperti orang yang mau membajak. Itu alat yang ditempatkan di leher lembu untuk membajak. Nah, dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi ada kuk itu menggambarkan aturan-aturan yang harus dilakukan bangsa Yahudi. Dan aturan itu banyak sekali. Bahkan disebutkan 600 aturan supaya orang mendapatkan keselamatan. Nah, sekarang kita masuk dalam perjanjian baru, yaitu bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan kita bukan karena perbuatan kita taat pada aturan, namun keselamatan kita karena kasih karunia Allah, karena berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan pun mengatakan, "Belajarlah padaku supaya kita mendapatkan kebaikan." Seperti dalam hukum Taurat yang ada banyak itu, orang harus taat, kita pun harus taat kepada Tuhan agar kita beroleh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, pribadi yang taat, nah, kita ini sudah akan memasuki tatanan hidup baru, new normal. Nanti dalam Ekaristi, new normal, kita harus belajar taat. Kita harus sungguh-sungguh latihan taat untuk selamat, supaya sehat dan tidak ada korban. Nah, untuk taat itu perlu ada syaratnya. Yang pertama, pribadi yang taat, dia percaya ada nilai yang lebih tinggi. Bahwa aku harus taat protokol kesehatan itu karena ada nilai yang lebih tinggi, yaitu kesehatan dan keselamatan. Nah, semoga kita mampu menangkap nilai yang tinggi itu. Yang kedua, pribadi yang taat itu dia yakin bahwa hidup tidak boleh sia-sia. Hidup harus bermanfaat, hidup harus menjadi berkat. Maka kita mengupayakan diri untuk taat kepada kehendak Tuhan, agar dengan taat kepada kehendak Tuhan, kita berbuah. Nah, lalu yang ketiga, pribadi yang taat, dia yakin dan percaya bahwa dengan hidup taat, dia malah lebih ringan. Hidupnya lebih mudah. Nah, semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang taat.
Kalau taat seperti di lalu lintas, kita tidak akan pernah ditilang. Nah, kalau kita tidak taat, hidup kita menjadi sulit dan berat. Lampu traffic light dilanggar, tidak membawa surat-surat dan lain sebagainya, tidak taat, hidup kita akan malah menjadi berat. Nah, semoga hidup kita akan menjadi ringan dan mudah kalau kita bertumbuh dalam ketaatan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.